Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya David Afriansyah. Kali ini video ke berapa? 16. Ya, terakhir 16. Tapi saya lewat 2 hari ini belum bikin video karena ada kesibukan keluar kota dan ada beberapa hal lain yang perlu dikerjakan. Jadi ya skip 2 hari. Oke, untuk yang baru perkenalkan, nama saya David Afriansyah. Saya pengusaha dari 2012, tepatnya internet marketer, Meta Ads dan Google Ads Advertiser. Di video ini saya akan membuat kita bahas demand di kepegawaian. Jadi gini, ada dilema di dunia usaha saat ini. Dilemanya adalah kami kesulitan mencari orang yang tepat. Kami kesulitan mencari orang yang pegawai. Padahal di luar sana dari laporan pemerintah, dari survei BPS dan lain-lain, pengangguran itu meningkat cukup tajam. Tapi malah yang terjadi di sini kan, kami sebagai pengusaha malah kesulitan mencari pekerja. Sebenarnya gini ya, pekerja atau pegawai yang kami butuhkan itu beberapa emang butuh skill set atau apa ya, saya bilang kebutuhan khusus lah. Misalnya kayak di level supervisor, manager, ya emang kita butuh, emang susah nih mencari orang-orang yang sudah selevel itu. Apalagi orang-orang selevel itu yang mau keluar dari tempat kerja yang sebelumnya, ya pasti mereka pengen benefit yang lebih di perusahaan yang baru kan ya. Itu pasti tuh kalau untuk para manajer-manajer ini. Nah, tapi ya yang disayangkan juga adalah kami juga kesulitan untuk level-level staff. Level-level yang ya mungkin secara pekerjaan ya itu adalah karir pertama mereka. Kenapa di sini kami kesusahan? Pertama itu adalah dulu ya, beberapa waktu lalu saya selalu menghindari fresh graduate. Pertama, mereka itu pasti minta gajinya di atas UMR, atau kadang-kadang ya lebih dari UMR. Padahal mereka itu baru mau kerja, baru pertama kali masuk. Nah, beberapa orang yang saya interview langsung gitu ya, ada yang menunjukkan emang dia udah punya pengalaman. Jadi itu ya bagusnya ada beberapa orang yang di semasa di kuliahnya itu dia magang. Tapi yang malah tidak dilakukan, tidak kami rekomendasikan adalah orang-orang ini yang udah dulu kuliahnya ngasal, nggak pernah punya pengalaman kerja ya, tapi minta gaji UMR. Terus pas di interview pengen menambah pengalaman. Oke, kita bahas dulu dengan kata menambah pengalaman. Pertama, kalau kamu mau nambah pengalaman ya pas kuliah dong. Jangan pas mencari kerja pengen nambah pengalaman. Ekspektasi kami sebagai pengusaha adalah ketika kalian kerja di tempat kami ya kalian menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Misal kalian butuh admin, setidaknya collecting data tidak perlu kami ajarin lagi dong. Masa iya kami udah bayar mahal-mahal, anggap nih UMR Bandung itu 4 juta. Ya khususnya saya kan tinggal di Bandung nih. 4 juta saya bayar ya, saya pengennya udah selesai, udah nggak perlu kami ajarin lagi. Ya emang ada beberapa di setup mungkin kayak penambahan data ini yang perlu dikerjakan segala macam, bolehlah 1-2 bulan lah masa probation yang kami anggap bisa. Tapi kalau udah lebih dari 1 bulan dan terus orang-orang ini minta pengen belajar, ya itu kan nggak mau. Ngapain kami, kan orang tua kalian bayarin kalian mahal-mahal kuliah, ngapain? Masa gak belajar?
Terus ngapain selama kuliah lama-lama kalau nggak belajar? Itu ekspektasi pengusaha ya, jangan, ya kami nggak mau dengan kata-kata pengen nambah pengalaman. Ya kami pengen pekerjaannya selesai. Ya, kayak itu salah satu. Yang paling menyebalkan lagi adalah attitude yang sangat buruk. Ini saya nggak bisa ngomong ini soal masalah generasi Z, milenial atau boom. Aku nggak tahu kalau dulu boom kayak gimana, milenial kayak gimana. Khususnya milenial saya pernah beberapa kali ngobrol, tapi dia lebih punya sopan santun. Maksudnya ketika dia tidak melanjutkan pekerjaan, tidak melanjutkan interview, biasanya dia ngasih tahu kalau saya diterima di tempat lain. Sedangkan ya beberapa kasus, ya nggak semuanya, ya di generasi Z itu ya ngilang aja. Kan itu kan nggak enak ya. Nggak enak dari kami. Kami sudah mulai membuka ruang, malah dia pergi tanpa kabar. Nah, kebanyakan yang terjadi adalah misal nih, kami buka lowongan pekerjaan, yang daftar itu sampai 300 tuh di perusahaan saya untuk posisi ya, customer service online atau yang receh-receh lah mungkin ya, yang first career. Di perusahaan saya ya emang orang customer service online ya. Di seleksi tuh mungkin tinggal 60-an biasanya, ya seperti itu ya, 1/5 dari 60 yang datang interview 2, 3. Alhamdulillah dulu pas sempet yang diseleksi 30 datang 10, itu alhamdulillah banget. Tapi yang kebanyakan yang lainnya adalah ya seperti itu ya. Gimana kami ya apa ya, dilema pengusaha pengen apa ya, bilang pengangguran meningkat, tapi yang nganggurnya sendiri nggak mau kerja, kan aneh. Nggak tahu ini problem generasi atau problemnya apa ya, problem kita bersama mungkin ya. Ya attitude dan ya keinginan untuk bekerja di sini tuh sangat minim. Beberapa orang yang sudah terlihat bagus itu tuh ambisius banget, sudah mulai terlihat wah dia tuh pengen banget dapat pekerjaan pertama. Dan kata-kata yang saya harapkan ketika interview adalah, saya bisa melakukan ini pak, saya bisa melakukan ini, saya pengalaman di sini. Kan enak tuh ya, kita bisa mempertimbangkan kalau dia pernah bisa. Tapi kalau tadi yang bahasan pertama, kalau dia itu kerja pengen dapat pengalaman, ya ngapain kami keterima, saya tempat lain kalau mau pengalaman. Pas kemarin magang lah, internship lah gitu kan, lebih masuk akal kalau mau belajar. Kalau di tempat kami udah kami yang bayar, mau cari pengalaman ya ngaco itu. Kedua nih, beberapa kali kami akhirnya nerima aja nih pegawai yang di interviewnya bagus gitu, tapi pas datang kerja nggak ngerti apa-apa. Nggak tahu nih interview yang salah atau emang orangnya yang bebel. Tadi aja saya ketemu sama salah satu anggota TDA Medan, di sekolahnya SMK akuntan, dia tuh juara 1. Tapi kan diterima nih sama beliau ini untuk ngurusin akuntansi ya, pelaporan ya, penginputan data sih kalau akuntan ya. Tapi selama 1 bulan kerja dia nggak ngerti apa-apa dong. Kan ya maksudnya gini ya, kan secara prestasi orang ini itu punya prestasi, juara 1 kelas di SMK akuntansi. Ekspektasi adalah ketika dia itu udah juara kelas, berarti dia paling pintar di kelasnya.
Tapi kenapa pas dia orang paling pintar aja nggak bisa ngerjain input data arus kas? Bisa dibayangin nggak sih itu tuh gimana ya? Apakah emang tidak siap kerja atau emang nggak mau kerja atau apa ya? Emang salahnya di sistem pendidikan kita? Karena SMK itu sebenarnya itu tidak kuliah lagi pun nggak masalah karena mereka sudah dipersiapkan untuk untuk kerja, angkatan kerja, bukan lagi untuk uh, untuk untuk sekolah lagi. Nah, satu lagi yang dilema, salah satu masalah lagi. Kebanyakan S1 ngerasa dirinya jauh lebih pintar dibandingin orang yang SMK berpengalaman 2 tahun kerja. Makanya mereka minta gaji yang lebih. Padahal kalau mereka belum sama sekali kerja dimanapun, mereka itu sama dengan nol. Jadi nggak bisa pegawai-pegawai baru ini yang notabene-nya ngabisin duit orang tuanya, kuliah puluhan juta, bahkan uang jajan dikasih 1 juta 2 juta per bulan. Ekspektasinya pas kerja enaknya aja, mau enaknya aja, kan nggak match tuh antara kebutuhan pengusaha. Nah, pengusaha ya selevel kami ya masih UMKM ya, kami butuh penyelesai masalah ya, beda lagi, dan kami emang belum mampu untuk meng-hire orang di level yang lebih tinggi. Beda kasus nih kalau kayak Paragon tuh orang yang mau masuk itu ya bahkan ratusan ribu tuh, seleksinya juga berhari-hari. Beda ya, di tempat kami yang belum selevel itu. Tapi ya ekspektasi kami sebagai pengusaha ketika kami open recruitment ya, kami berharap orang-orang itu setidaknya bisa menyelesaikan masalah yang kami pengen selesaikan, bukan nambahin masalah. Itu dilema pengusaha dan pengangguran yang meningkat tinggi gitu. Ini nggak tahu ini apakah nyambung atau ada yang mengerti apa enggak, tapi ya itulah dilemanya di dunia pengusaha sekarang. Kami pengen buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, tapi yang mau kerja juga nggak mau kerja, yang pengangguran juga nggak mau kerja. Alasannya banyak, capek lah, nggak bisa kerja lah, masalahnya emang tidak punya kemauan untuk kerja gitu. Itu harus kita selesaikan bersama sih masalah itu, bersama-sama. Baik ya, ini mah idealis saya ya, emang salah satu keinginan saya adalah pengen membuat lebih banyak orang menjadikan perusahaan kami university company. Jadi ya pas keluar orang-orang di sini itu masuk emang 0 atau mungkin 10 lah, jangan 0 banget karena tadi saya nggak mau menerima orang yang 0. Keluarnya minta saya pengen jadi 30, 50, 100. Jadi biar orang ini ya, saya tidak berharap orang ini setia sama perusahaan saya, tapi saya harap ketika dia keluar dia membawa nama perusahaan kami dengan bangga. Saya alumni dari Tubita, saya alumni dari PT Afiliasi Cipta Sedaya yang budaya kerjanya bagus, insentifnya, pembelajaran yang diberikan itu bagus. Itu aja sih dari saya hari ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.